Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini kita mau packing dan pemasangan media filter di salah satu kolam. Jadi salah satu mitra kita itu sudah bangun 3 kolam ya. Jadi ada 3 kolam sudah jadi bangunannya. Nah sekarang kita mau main ke sana dan memasukkan indukan juga. Tapi memang sebelum itu dilakukan kemarin sih sudah dilakukan netralisir kolam ya. Jadi kolamnya itu sudah dikasih gedebok pisang untuk netralkan media kolamnya. Kemudian juga sudah dilakukan ini pemberian daun pepaya. Jadi sudah diberikan daun pepaya juga. Nah hari ini kita mau main ke sana. Semoga aja nanti ada beliaunya ya. Kalau ada beliaunya nanti kita bisa ngobrol bareng sih. Cuman kalau nggak ada berarti mungkin aku akan ngobrol sendiri di sana, jelasin ke teman-teman kolamnya seperti apa dan apa yang kita persiapkan di sana. Sama ini teman-teman, cuman ada kendala sedikit. Jadi salah satu kolamnya beliau itu yang lokasi paling atas itu sering banget kejatuhan kotoran burung. Jadi rumahnya beliau itu dekat sama ada orang yang hobi burung ditaruh di atas, jadi sering banget kejatuhan kotorannya padahal udah dipasangin paranet. Nah jadi untuk mengantisipasi itu, karena kan kalau kotoran, apalagi kotoran burung ya, itu kan tingkat amoniaknya ketika masuk ke dalam air itu kan jelek banget. Nah kita masukkan predator yang memang khusus untuk makan kotoran. Jadi kita akan masukkan apa, teman-teman bisa lihat ke akuariumku dulu. Ini nanti kita mau ngambil sekitar 5 ekor sih. Nah nanti teman-teman, di akuariumku ini itu juga sudah ada yang namanya ikan alga. Jadi nanti aku masukkan ikan alga sekitar 5 ekor lah. Ikan alga itu yang seperti ini, Chinese alga iter ya namanya. Yang mana ya? Di sini ya. Soalnya dia sering di bawah dan dia makan kotoran gitu. Bentuknya agak kayak zebra gitu. Nanti biar diambil Mas Edi aja, nanti teman-teman bisa lihat. Nah ini loh. Nah ikan ini yang nanti aku siapin. Jadi untuk kolam ukuran 2x1 nanti kita masukkan Chinese alga iter itu di dalam kolamnya supaya nanti kotoran-kotoran, terutama kotoran burung sih ya, jadi bisa keambil. Kalau nggak salah masih ada 10 ekor sih di akuarium ini. Mau aku taruh di sana 5 ekor. Jadi kayak gitu. Sekarang kita siapin lobsternya dulu. Jadi yang mau ditaruh di sana itu 12 jantan, 18 betina. Nanti posisi kolamnya seperti apa, terus diisi populasinya seperti apa, nanti teman-teman lihat aja. Ke Mas Edi dulu ya. Ampun Mas. Oh tutup ya. Mas Edi lagi nyiapin tutupnya. Kita ke depan tempat yang kolamnya jantan sama betinanya lagi disiapin sama Mas Edi. Oke, jantannya sudah disiapkan ya, sekitar 12-an. Jantannya keluar. Ada 12 yang sudah disiapkan di sana. Terus kalau betinanya itu yang kita siapkan sekitar 18 ekor. Jadi udah disiapin juga, tinggal di packing. Kita packing dulu ya. Oke teman-teman, sudah di packing semua dan sekarang kita mau siap-siap buat berangkat ke sana. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya,
Kita bawa dulu ke depan. Jadi yang kita bawa ini teman-teman itu kolam untuk mengisi kolamnya, lobsternya juga, yang jantan, yang betina, sama beberapa media filter untuk filter di kolamnya. Jadi kita pakai filter sederhana aja, hasilnya pun juga sama aja bagusnya. Jadi kayak gitu. Ini kita prepare semua, terus kita siap-siap berangkat. Ayo kita berangkat. Dan kali ini kita lagi ke rumah salah satu calon mitra kita. Kebetulan kan kita lagi ada pemasangan salah satu kolam nih. Dan total di sini ada 3 kolam ya Pak ya? Ada 3 kolam di sini. Nah, kita barusan masang sekitar 30 ekor di dalam kolam itu. Dan ketika aku datang ke sini pertama kali, aku cukup ngerasain penasaran banget nih. Ini banyak banget kayak kerajinan craft ya Pak ya di sini ya. Jadi posisi video yang tadi aku coba buat stop motion itu kan, kalau misalkan teman-teman lihat itu kayak cuman ada rak, kolam, terus ada ruangan dan beliau budidaya di situ. Padahal kalau misalkan di depannya, kalau teman-teman lihat ini banyak banget kerajinannya yang keluar. Nah Pak, mungkin ngobrol sedikit soal usaha Bapak yang satu ini, yang sebenarnya beliau usahanya banyak teman-teman. Ya. Kita akan ngobrolin soal usaha yang ada di sini, ini bergerak di bidang apa, terus sudah berapa lama, produk yang dihasilkan apa aja Pak? Ya sebetulnya nih kalau yang depan ini usaha istri ya. Jadi ya, usaha istri. Kebetulan kita punya satu ruko di sini yang kita pakai bareng gitu ya. Istri yang masuk duluan ya, bulan kalau nggak salah tahun lalu ya, pertengahan tahun gitu. Usahanya di bidang hampers, jadi buat hampers baby, habis itu untuk ulang tahun, terus buket uang yang lagi tren saat ini kan seperti itu. Termasuk juga untuk hantaran pernikahan. Jadi ini sudah kita punya cukup ya sekian bulan ini, dan sebenarnya lumayan lah. Lumayan ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau lihat lokasinya, ini kita ada di Jalan Brigjen Katamso 14A. Brigjen Katamso nomor 14A. Rukonya ini namanya apa Pak? Wulandari Craft and Gift. Wulandari Craft and Gift. Jadi teman-teman bisa mampir ke sini untuk nontonin hasil kerajinan yang ada di sini. Kita juga ada online-nya kok, jadi nanti. Oh iya, online-nya di mana Pak? Wulandaricraft.id. Wulandaricraft.id. Langsung langsung kunjungi websitenya ya teman-teman. Nah kita akan ngobrolin soal lobster nih Pak. Iya, oke. Kita kalau nggak salah itu akhir bulan Desember ya. Kalau nggak salah ya. Kita mulai kenalan dan mulai jalan pemasangan. Iya. Nah, yang menyebabkan Bapak tertarik pengen belajar budidaya lobster itu apa Pak? Ya, yang utama tuh karena lihat videonya Mas Tama ya. Jadi ternyata asik gitu.
Terus juga kebetulan ini kan saya ini orang nggak punya hobi nih mas ceritanya nih. Terus kemudian ada teman yang memulai terus mengenalkan kepada kenapa nggak coba ke Mas Tama untuk tahu lebih banyak gitu. Saya ketemu Mas Tama, discuss, dari situ mulai ada ketertarikan. Pulang dari Mas Tama saya lihat YouTube-nya lagi, wah ternyata tambah asik ya, saya jadi tambah semangat. Gitu. Waktu kita proses untuk penanganan kolam itu kan memang diperlukan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Nah, apa kesannya Bapak untuk mungkin untuk teman-teman yang di luar sana, karena kan kadang banyak orang yang mulai budidaya itu cuman tinggal jalan aja gitu, padahal ada beberapa step yang harus mereka lalui, pertama apalagi penanganan awal. Iya. Kira-kira apa kesannya dengan waktu melewati proses itu? Iya, awalnya sih saya berpikir kok repot gitu ya, tapi ternyata memang setelah saya juga belajar nih dari Mas Tama, saya coba buka download materi dan segala macam, belajar dari YouTube lah, dengan yang lain sebagainya juga. Memang datangkan ikannya gampang gitu ya, lobsternya, tapi untuk membuatnya dia tumbuh bagus gitu ya, artinya berkembang dengan baik dan bertelur itu kan butuh kondisi yang baik gitu ya. Artinya memang dari penjelasan Mas Tama yang di YouTube, terus juga saya baca literatur yang ada, dan memang itu yang utama gitu. Dan memang tiap tempat berbeda ya Mas Tama ya, kondisi airnya itu sendiri, karena habitat itu yang menentukan tumbuh kembangnya lobster. Jadi awalnya saya pikir kok serepot itu ya, tapi setelah dari penjelasan Mas Tama, saya juga dengar opinion dari yang lain-lain, ya saya juga jadi sadar bahwa itu hal yang nggak boleh ditinggalin. Jadi harus sabar di sana supaya ada hasil yang baik juga. Karena kalau asal kemudian ya kadang-kadang orang kalau asal nggak tahu ilmunya, nyoba gitu mati, terus akhirnya semangatnya jadi hilang. Nanti kita jalaninya benar-benar gitu. Jadi saya pasain deh gimana Mas Tama sampai ngajarin saya. Kalau kita ukur lokasi yang di belakang, itu kan kalau tidak salah sekitar 3 kali 70 cm ya Pak ya? Iya. 3 kali 70 cm, dan dengan kapasitas yang segitu ternyata kan bisa masuk hingga 30 ekor. Iya betul. Hingga 30 ekor. Nah, mungkin teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau pertama kali mencoba budidaya lobster, kita harus memperhatikan soal lokasi juga yang tadi Bapak ceritain itu. Terus area berapa luasannya, berapa ketebaran padat yang optimal kayak gitu sih. Nah, ini kurang lebih kan kita akan baru memulai ya. Iya. Dia akan baru memulai. Sebelumnya saya sudah sempat cerita ke Bapak, ini kendalanya nanti akan banyak, sampean akan mengalami banyak banget masalah. Nanti yang penting jangan kontak aja terus sama kita. Iya. Apa yang sudah sampean prepare kira-kira? Yang sudah sampean prepare waktu pas pembelajaran awal, terus kemudian ketika tahu ada proses yang cukup rumit, itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang impact banget buat jenengan, kaget banget, oh ternyata susah ya. Itu paling spesifik itu soal apa Pak? Mungkin soal airnya, atau soal lahannya, atau soal pemberian pakan yang kemarin itu? Ya artinya apa ya, memang tiap literatur tuh macam-macam ya. Literatur macam-macam, ada yang karena ternak lobster ini banyak orang kan LTA itu ya, itu banyak orang bilang ya mirip-mirip lah dengan ternak ini ternak itu gitu ya. Memang yang paling sulit itu akan menjaga air itu ya. Kalau saya pikir ya itu yang faktor yang harus dipertimbangkan sekali. Mulai dari pH, terus TBS yang Mas cerita gitu kan. Itu untungnya dikasih alatnya sih, jadi tahu ya berapa ukurannya dan tip and triknya seperti apa. Prepare-nya seperti apa? Menurut saya sih sebetulnya mungkin prepare untuk mau belajar aja ya, karena kalau menurut Mas Tama memang butuh ketekunan untuk bisa memperhatikan. Kalau peliharaannya, kalau dari sisi Mas Tama bilang sih nggak sulit ya, pakan cuma bisa sehari sekali. Pembersihan juga cukup 1 minggu dengan ukuran kolam itu. Cuma mungkin memang bagaimana kita mengamati perkembangannya lobsternya itu sendiri, itu yang mungkin harus siapkan gitu ya, kita bisa. Termasuk juga ke lokasinya saat nanti sudah mulai bertelur Mas Tama. Iya. Saya mesti siapin kolam-kolam baru untuk. Dan rencananya mungkin kalau nggak di sini mungkin ada di tempat lain gitu ya? Iya, rencana ada begitu. Karena di sini baru dipakai satu di lantai bawah ya. Mas Tama juga sudah lihat ada di lokasi di atas. Kemungkinan juga bisa dipakai nanti begitu sudah ada hasil dari telurnya ini sendiri. Iya, nanti kalau sudah berkembang barulah ke arah yang betul. Ya saya ikut aja deh, siapa sama yang sudah. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu ini ya, terlalu
menggebu-gebu ketika mau mulai sesuatu, kita harus pelajari dulu pelan-pelan. Iya, teman. betul. Jadi kalau kita langsung kejar, oh ini nanti kayak gini, nanti kayak gini, padahal apa yang nanti akan kita rasakan itu nggak akan kejadian yang kita pikirkan itu. Betul. Satu yang saya ingat dari Mas Tama kan waktu tanya, Mas saya harus belajarnya berapa lama gitu kan? Tahu nggak jawabannya Mas Tama waktu itu 1,5 tahun. Wah cukup lama gitu kan? 1,5 tahun itu artinya saya berpikir oh itu siklus mulai dari saya punya induan, telur sampai bisa bertelur lagi dengan cara yang baik mungkin butuh sekian lama. Tapi saya rasa worth it lah ya untuk dicoba gitu kan. Karena nanti biasanya sih kita lihat aja, nanti kalau misalkan sudah ada yang bertelur atau apa, mungkin kalau diizinkan saya tak bikin konten di sini, terus share ke teman-teman juga. Banyak banget yang bisa kita sharing bareng di sini. Nah, menurut jenengan, kalau misalkan teman-teman yang tadinya baru memulai, Pak, jenengan punya pesan khusus nggak buat teman-teman tersebut? Kayak misalkan teman-teman kalau mau mulai paling nggak harus siap gini gitu. Kalau dari pengalaman ini. Kalau saya memang ya kalau sarana prasarana sebetulnya kalau untuk ini nggak besar gitu enggak ya. Orang juga sudah pada tahu ya, mungkin memang ada beberapa yang diperhatikan. Cuman memang pastikan bahwa Anda belajar sama orang yang tepat aja sih gitu kan. Karena kadang-kadang kalau salah nyindirin orang gitu, coba-coba ternyata nggak berhasil gitu, gelonya itu luar biasa gitu. Jadi artinya salah satu pilihan saya untuk bermitra kan salah satunya itu. Jadi saya mesti belajar ke orang yang udah tahu seperti apa dan mau sabar gitu. Ini yang sering diingatkan orang kayak saya, karena ini kan apa ya, benda hidup ya, benda hidup dengan sekian banyak variabel yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang, juga harus sabar di sana. Dan jangan lupa itu tadi, banyak tanya sama orang yang tahu prakteknya maksudnya gitu. Jadi nggak semua isi website betul gitu, jadi kita mesti tahu prakteknya. Saya juga berapa kali ke tempatnya Mas Tama untuk melihat oh kayak begini ya, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Lebih ke arah survei langsung juga untuk teman-teman. Kalau misalkan pengen belajar atau apa, survei langsung aja ke orang, ke tempat farmnya misalkan, terus ajak ngobrol juga orangnya, kira-kira nanti penyampaiannya beliau kayak gimana. Nah dari situ kan teman-teman juga bisa menilai ya. Jadi gitu. Nah kira-kira Pak, kalau misalkan ya nantinya katakanlah ada teman-teman yang ingin tertarik ke sini, boleh apa enggak? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi ya. Kalau sekarang sih saya masih ini ya. Iya, jadi kita akan tunggu konten berikutnya ya Pak. Konten berikutnya nanti lebih ke arah kayak vlog, ada kendala apa, nanti kayak kita bikin konten, dan teman-teman nanti bisa lihat kembangnya. Saya tuh yakin karena ya itu ada yang ngajarin, dan nanti kalau ataupun nanti juga berjalan gitu ya, hasil dari apa yang dihasilkan di individualnya sudah ada yang nampung, itu yang penting sih. Jadi kita nggak perlu khawatir ke sana, banyak belajarnya aja deh yang penting ya. Jadi jadikan hobi gitu, jadi biar jadi satu. Benar. Nah, pesan buat teman-teman, pesan terakhir nih untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai budidaya lobster air tawar di sana. Jenengan ada pesan apa buat mereka semua supaya kira-kira bisa mengencourage mereka untuk memulai? Ya, satu, nilai jualnya lumayan gitu ya. Yang hidup juga dihargai sama Mas Tama gitu, yang nanti pun misalkan ada apa mati pun masukin freezer tetap dibeli gitu. Jadi no worry di situ. Jadi artinya ini suatu kesempatan untuk punya hobi plus penghasilan tambah. Jadi semangat terus untuk kesana. Nggak sulit juga sebetulnya kalau menurut saya, kalau dari penjelasan yang disampaikan. Yang penting itu tadi mau sabar, karena satu, Mas Tama cukup rewel juga di masalah air ya. Rewelnya dalam arti positif ya, artinya dia ingin memastikan bahwa lingkungan tempat hidupnya lobster ini sudah kondusif sehingga hasilnya juga baik. Maka beberapa harus memang kesana. Pesan saya seperti itu, sabar, cari tahu ilmu lebih banyak, lihat banyak video konten yang dikirim Mas Tama, itu mungkin juga akan menjadi semangat buat teman-teman gitu kan. Lahan terbatas pun kita masih bisa lakukan, apalagi kok lahannya besar gitu kan. Cuman itu tadi butuh kesabaran untuk bisa menunggu kesiapan lahan, kesiapan tempat lobster airnya itu tadi. Kemudian itu tadi, saya sih belum menghadapi ya, karena baru mulai nih. Kira-kira kesulitannya bagaimana saja ngadepin induan lobster sampai bertelur dan segala macam. Cuman ya ini menarik untuk kita ketika sudah jalan nanti kita akan share juga. Ya, pakan yang murah kata Mas Tama. Iya sih, saya lihat juga begitu. Jadi ya tinggal kerutinan dan kesabaran sih. Benar.
Nah teman-teman, jadi kayak gitu konten hari ini, dan kita sudah meliput, kita kayak bikin semacam vlog tadi Pak sebelumnya. Iya. Sebelum kesini kita bikin vlog, persiapannya juga, terus sampai akhirnya kesini. Dan untuk teman-teman semua yang ada di yang lagi nonton konten ini, kalau misalkan kalian pingin belajar budidaya lobster air tawar, aku tuh sudah bikin beberapa konten yang bisa kalian pelajari, dan aku bikin satu playlist namanya tips dan trik budidaya lobster air tawar, itu ada di situ. Kalau sampai sekarang sekitar 100 lebih video, itu aku menjelaskan materi-materi tertentu. Kemudian ada juga konten soal mitra kita, itu ada juga di playlist itu, mitra budidaya. Nah yang sekarang lagi aku kerjain itu episode panduan budidaya lobster air tawar dari awal banget, itu masih episode 4. Nanti teman-teman bisa tungguin kontennya di situ. Nah, kalau kamu ingin bertanya seputar budidaya lobster air tawar, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya kamu bisa tahu seluruh info terbaru soal budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu ya Pak ya? Oke. Kayak gitu teman-teman. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Thank you semua, dan see you next time. Bye.